الغفار والصلاة والسلام على سيدنا المختار سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بلا خير مسار. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun." Mereka orang-orang terdahulu yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal muhajirin wal ansar, daripada kaum muhajirin yang berdomisili dahulunya di Makkah dan kaum ansar yang berdomisili di kota Madinah, dan orang-orang walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, langkah mulia mereka, jejak baik mereka, maka merekalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa radu'an, karena mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa adda lahum, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan syurga bagi mereka, kebun-kebun di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya tersebut sungai-sungai yang jernih. Dzalikal fawzul azim, khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim, dan mereka akan kekal berada di syurganya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka itulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kemenangan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa kita fahami bahwasanya tatkala kita mengikuti, menapak tilasi jejak mereka, para sabiqunal awwalun, para sahabat Nabi yang terdahulu yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah cara kita, jalan kita kembali menggapai ridhonya Allah dan masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan kembali mendapatkan kemenangan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu para sahabat daripada golongan as-sabiqunal awwalun yang bisa kita ambil manfaat dan hikmahnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang digelar dengan As-Siddiq karena sifat kejujuran beliau yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bernama asli beliau adalah Abdullah bin Uthman, sehingga beliau bernama Abu Bakar bin Abi Quhafah As-Siddiq. Beliau dinamai Abu Bakar As-Siddiq karena beliau memiliki sifat kejujuran yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliaulah bukan hanya sekedar digelari As-Siddiq, tapi beliau adalah pendamping Nabi Muhammad, teman Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan khalifahnya Nabi Muhammad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin berbicara tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tentu lisan kita tidak lepas dari berbicara tentang sebuah cinta. Karena cinta beliau yang sangat besar terhadap Allah, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu cinta beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Imam Tabari di dalam kitab beliau Ar-Riyadhun Nadhirah, meriwayatkan sebuah cerita dari Sayyidina Umar bin Khattab, bahwasanya tatkala Sayyidina Umar bin Khattab setelah meninggalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah istrinya beliau, datang ke rumah istri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan bertanya tentang sebuah kegiatan, aktivitas, amaliyah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tatkala masa hidupnya. Kemudian sang istri pun menjawab bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq selalu bangun malam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan ini dan itu, dan jelaskanlah setiap aktivitas dan kegiatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau meneruskan, illa annahu fi kulli lailatil jum'ah, kecuali hanya saja Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setiap malam Jumat selalu tatkala berwudu kemudian salat Isya duduk menghadap kiblat dan menundukkan kepalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menangis tak henti-hentinya. Inilah sifat orang yang memiliki rasa cinta kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai titik, kata Al-Imam Tabari, sampai ke titik tatkala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengangkatkan kepalanya di waktu subuh dari setelah Isya, sampai waktu subuh beliau menunduk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengangkatkan kepalanya daripada tundukan tersebut, tercium bau seakan-akan hati yang gosong, hati yang terbakar karena sifat membaranya cinta beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai seakan-akan tercium di seluruh penjuru rumahnya bau seakan-akan ada hati yang telah terbakar gosong karena sifat dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita tersebut juga dijelaskan oleh Imam Al-Yafi'i di dalam Mir'atul Jinan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tatkala bernafas tercium
di dalam nafas beliau seakan-akan bau hati yang gosong dan terbakar karena sifat rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Bakar bin Abdullah Al-Muzani, salah seorang tabi'i, pernah berkata mensifati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata beliau, "Ma fadhalakum Abu Bakar bi kathrati siyamin wala salah, walakin fadhalakum bi syai'in waqara fi qalbih." Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidaklah mengungguli kalian, tidaklah lebih mulia daripada kalian dengan banyaknya salatnya beliau atau banyaknya puasa beliau, tapi mengungguli kalian, lebih mulia daripada kalian karena ada sesuatu yang tertanam di dalam hatinya, yaitu cinta yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berbicara atau bercerita tentang cinta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu saja cerita tersebut bisa kita lihat daripada perjalanan Nabi Muhammad tatkala hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kita lihat diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tatkala berjalan bersama Nabi Muhammad, tatkala berjalan dari kota Mekah menuju kota Madinah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terkadang berjalan di hadapan Nabi Muhammad dan terkadang berjalan di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Abu Bakar, malaka tamshi sa'atan khalfi wa sa'atan baina yaday?" Wahai Abu Bakar, mengapa terkadang aku melihat engkau berjalan terkadang berada di hadapanku dan terkadang kau berjalan berada di belakangku? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, inni adhkuru talab fa amshi khalfak thumma adhkuru rasad fa amshi baina yadak." Ya Rasulullah, aku terkadang terpikirkan di saat aku berjalan bersama engkau, aku terpikirkan bahwasanya akan ada seseorang yang menyerangmu dari belakang, kemudian aku berjalan di belakangmu sehingga tidak mengenaimu serangan tersebut. Dan kemudian aku kadang terpikir, mungkin ada serangan yang akan menyerangmu dari depan dan aku pun berjalan di hadapanmu sehingga serangan tersebut tidak menimpamu. Subhanallah, inilah sifat rasa cinta, berani mengorbankan segalanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tatkala melewati seorang pengembala kambing yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat tersebut sangat kehausan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Fahalabtu lahu kathbatan min laban." Kemudian aku ambilkan satu wadah untuk air susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum. Kemudian fa'ataituhu biha fashariba hatta radit. Dan kemudian kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku berikan kepada Nabi Muhammad dan diminum oleh Nabi Muhammad sampai aku merasa puas. Kita lihat siapa yang meminum dan siapa yang merasa puas. Yang meminumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang merasa puas adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Inilah sifat cinta, yang merasakan suka apa yang dirasakan oleh kekasihnya, merasakan duka apa yang dirasakan oleh kekasihnya. Pernah diceritakan di dalam kitab Wasaya Rasul bahwasanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau tertimpa sebuah penyakit, terbaring di atas kasurnya, dijenguk oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala melihat wajah Nabi Muhammad tertimpa sebuah penyakit, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tertimpa dengan sebuah penyakit. Rasa sedih yang tidak henti-hentinya seakan-akan memukul hati beliau, memukul pikiran beliau, memukul perasaan beliau, seakan-akan harus pulang dari rumah tersebut dan kemudian berbaring di kasur beliau, dan beliau pun juga tertimpa sebuah penyakit tersebut. Sebagaimana Nabi Muhammad tertimpa penyakit tersebut, Sayyidina Abu Bakar pun juga tertimpa karena melihat sang kekasih juga terdampar karena sebuah penyakit. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kabar bahwasanya Sayyidina Abu Bakar juga tertimpa sebuah penyakit, datanglah Nabi Muhammad untuk ingin menjenguk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala memasuki pintu rumah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat Nabi Muhammad disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pun bangkit dari kasurnya dan kemudian semua penyakit pun juga terasa hilang daripada tubuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau mengatakan dalam sebuah syairnya, "Maridhal habibu fa'udtuhu famaridtu min asafi alaih, syufiyal habibu fazarani fasyufitu min nawari ilaih." Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang kekasihku ditimpa sebuah penyakit, maka tatkala aku menziarahi dan menjenguk Nabi Muhammad yang tertimpa sebuah penyakit, aku pun juga tertimpa penyakit min asafi alaih, karena sifat rasa sedihku yang besar tatkala Nabi Muhammad tertimpa sebuah penyakit. Tapi di saat Nabi Muhammad telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang menziarahiku, maka aku pun juga disembuhkan hanya dengan melihat kesembuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat seorang pecinta. Bahkan cinta beliau tidak hanya sebatas kepada Nabi Muhammad, juga menjalar
kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wallahi walladhi nafsi biyadihi laqarabatu Rasulillahi ahabbu ilayya an asila min qarabati. Demi Allah, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, keluarga Nabi Muhammad lebih aku sukai untuk aku jalin tali silaturahmi antara aku dengan mereka, dengan aku menjalin tali silaturahmi antara aku dengan keluargaku sendiri. Inilah sifat cinta beliau terhadap keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut juga diceritakan oleh Al-Imam Ibn Asakir dalam tarikhnya bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la islamu Abi Thalib kana aqarra li'aini min islami Abi Quhafah." Ya wahai Nabi Muhammad, demi Allah dan demi zat yang mengutusmu dalam sebuah hak, Islamnya Abi Thalib itu lebih aku senangi daripada Islamnya ayahku sendiri Abi Quhafah. Mengapa? Mengapa Islamnya Abi Thalib lebih disenangi Abi Bakar daripada Islamnya Abi Quhafah ayahnya sendiri? Dikatakan, li'anna Islam Abi Thalib kana aqarra li'ainik. Karena ya Rasulullah, Islamnya Abi Thalib itu lebih engkau senangi, lebih engkau sukai, karena Islamnya keluarga engkau lebih engkau sukai daripada Islamnya orang lain. Dari sinilah bisa kita fahami bahwasanya cinta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terhadap keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tertanam di dalam diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidak hanya sebatas itu, beliau dengan cinta terhadap orang sekitar beliau kemudian memiliki jasa besar dalam Islamnya. Sebagian besar pembesar sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diceritakan oleh Al-Imam Tabari dalam Riyadhul Asyarah bahwasanya tatkala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah, tatkala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, kemudian beliau mengajak Sayyidina Utsman bin Affan, mengajak Sayyidina Talhah, mengajak Sayyidina Zubair, mengajak Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan mengajak Sayyidina Utsman bin Maz'un dan para sahabat-sahabat lainnya, diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cerita tersebut bisa kita fahami beberapa poin dan bisa kita ambil hikmah dari cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita ukur dan kita introspeksi diri kita, sebesar apa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merasakan hati yang terbakar, tercium bau gosong dalam hati kita atas rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, bagaimana kita menggambarkan cinta kita terhadap Nabi Muhammad? Sejauh apa kita berjuang untuk Nabi Muhammad? Sejauh apa kita menjaga kemurnian syariat Nabi Muhammad? Dan sejauh apa kita memuliakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan yang ketiga, bagaimana kita menggambarkan dan menerjemahkan cinta kita terhadap orang sekitar kita dengan kita mengajak mereka sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar tidak hanya kita yang ingin masuk surganya Allah, tapi juga mengajak orang lain masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita seharusnya introspeksi diri dan memberikan pertanyaan yang introspektif dan kontemplatif terhadap diri kita, agar kita bisa selalu menjadi orang yang mulia, mengikuti, menapak telasi jejak orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa kita ambil manfaat bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa banyak kita ambil manfaat dan hikmahnya. Semoga cerita singkat tersebut bisa kita ambil hikmahnya. Hakadha minni, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.